Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Selasa kawan, selamat beraktivitas kembali bagi kawan-kawan yang sudah berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan yang belum bangun, mohon segera bangun kawan dan beraktivitas normal seperti biasa. Bagi kawan-kawan yang mulai berangkat ke warung kopi, selamat menikmati perjalanan Anda dan menikmati kopi nanti di warung kopi, mungkin sambil menunggu lawan-lawan yang siap untuk kalian hancurkan di atas papan catur. Oke kawan, masih tetap dari Tata Steel Chess Tournament 2023. Kebetulan tadi malam hari jeda kedua tak ada partai yang digelar. Jadi sementara waktu kita akan mencoba mengulas satu partai yang belum kita ulas di babak ke-8 kawan, yaitu partainya Domaraju Gukes melawan Parham Magshodo. Sebelum game ke-8 ini kawan, Domaraju Gukes ini sudah 4 kali kalah, 3 kali remes. Sekarang dia bertemu dengan Parham yang elo ratingnya cukup setara kawan, tidak signifikan perbedaan elo ratingnya, hanya selisih 6 poin saja. Dan Gukes pegang putih mengawali pion D4, kuda F6 lanjut Parham kawan, dan tentu saja pion C4, pion E6, tidak dengan kuda C3 menghindari Nimzo Indian, bermain dengan anti Nimzo Indian kuda F3, dan di sini pion H6 dipilih oleh Parham kawan. Jalur utamanya kalau kalian pegang hitam, pion D5 berlanjut ke Queen's Gambit Decline atau permainan yang lain nanti, atau Queen's Indian Defense kawan dengan pion B6. Tapi memilih variasi yang sangat jarang dipilih di langkah ketiganya kawan dengan pion H6. Langkah pion H6 ini menurut database yang ada, probabilitas kemenangan putih lebih besar kawan ketimbang probabilitas kemenangan hitam. Kalau kalian menemui anti Nimzo Indian kuda F3 ini, mungkin kalian lebih tertarik dengan jalur utama, tidak memilih dengan pion H6 ini. Tapi kita lihat saja apa ide di balik pion H6 dari Parham ini kawan. Kuda C3, gajah B4, dan pion E3, dan pion C5 lanjut Parham. Stockfish di sini kawan menyarankan hitam melakukan pertukaran untuk merusak struktur pion putih kawan dan menciptakan pion terpisah di sisi kiri papan, dan kalian masih bisa mengimbangi pion-pion putih di pusat karena pion-pion kalian masih juga lengkap di petak pusat kawan. Tapi memilih dengan pion C5 dan dibalas dengan pengembangan gajah D3, rokade, dan sudah saatnya hitam menukarkan pion C. Pion C pukul pion D4 ini untuk menciptakan keseimbangan kawan, yaitu keseimbangan di petak pusat, diambil balik oleh pion E, dan di sini kalian mendorong pion D5 kawan. Sekali lagi mungkin terjadi pertukaran dan akan tercipta keseimbangan pion terpisah di lajur pusat. Tapi bermain dengan pion D5 langsung tak ada masalah kalau kalian bisa mengantisipasi pion terpisah kalian nanti, karena di sini Domaraju Gukes memanfaatkan itu untuk menciptakan pion terpisah kawan, diambil balik menggunakan pion E, dan pion D pukul pion C5 diambil balik oleh gajah. Hitam mempunyai pion terpisah, dan saat mempunyai pion terpisah seperti ini, kadang fokus kita bagaimana caranya segera mengadu kawan, mendorong pion beradu dengan pion yang lain. Di sini pion B3 terlebih dahulu oleh Domaraju Gukes dan kuda C6. Tidak terburu-buru kawan mendorong pion, karena di sini artinya membuat pengorbanan pion. Ya simpel, diambil oleh putih, tidak bisa diambil balik oleh gajah kawan karena diambil balik oleh kuda, tidak bisa diambil balik oleh menteri karena ancamannya discover kawan. Oleh karena itu Parham membutuhkan dukungan dengan kuda C6-nya, dan ini diantisipasi dengan gajah B2 kawan. Dan tidak bisa sekarang kawan untuk mendorong pion ini karena ancamannya adalah kuda A4 kawan. Ancam gajah juga membuka akses bagi gajah, artinya sekali lagi membuat langkah pengorbanan jika mendorong pion ini langsung. Itulah kenapa kawan tadi bagaimana caranya tidak menciptakan pion lemah seperti ini kawan. Sekarang sudah bisa diantisipasi oleh Gukes untuk memperkuat petak D4-nya. Oleh karena itu gajah G4 terlebih dahulu kawan, segera eliminasi agar kontrol petak D4 sedikit berkurang, diantisipasi dengan pion H3, dan sudah saatnya di sini gajah sikat kuda F3, pilihan terbaik versi Stockfish kawan, diambil balik oleh menteri. Dan mungkin kalian mendorong pion ini jangan terburu-buru kawan, karena petak B7 kalian masih juga bisa diambil nanti oleh menteri jika kita lanjutkan. Tak perlu kita perpanjang variasi ini. Dan kemarin juga ada komentar yang agak sedikit bingung, mungkin dari penonton baru kawan, sedikit bingung mana langkah asli,
Mana langkah analisa? Bisa kalian perhatikan seperti ini kawan. Kalau warna papan ini agak sedikit buram, ini adalah langkah analisa. Kalau nanti warna papan ini terang cerah kawan, inilah langkah asli. Perbedaannya di situ kawan. Dan di sini setelah pion H3 ini gajah ditarik mundur oleh Parham ke petak H5. Sekarang benteng C1 masih belum punya kesempatan mendorong pionnya kawan. Cukup berbahaya. Gajah ditarik mundur ke petak B6 untuk menghindari potensi tadi kawan. Untuk menghindari discover juga. Gajah ditarik mundur ke E2 untuk backup kudanya, juga membuka akses menteri, memperkuat petak D4-nya. Di sini benteng C8, kuda A4, gajah C7, kuda C5. Coba ingin rebut petak B7 kawan dan dibiarkan saja oleh Parham. Gajah pukul kuda F3 terlebih dahulu, lanjut Parham. Diambil balik langsung oleh gajah. Kalau Stockfish tadi menyarankan kuda ini ambil pion B7 terlebih dahulu, ancam menteri kawan. Kalau Stockfish juga menyarankan hitam meluncurkan gajah dengan harapan kalau diambil kawan, maka berikutnya menteri akan ke petak C7 dengan tempo skak kawan. Raja bergeser ke petak H1 dan gajah pukul gajah, ancam menteri kawan. Di sini terpaksa menteri akan ambil balik dan kuda ini bisa diambil oleh hitam. Dan coba lihat di sini kawan, hitam akan unggul 1 perwira, tapi gajah ini diluncurkan juga akan merusak bangunan pion hitam. Permainan masih cukup seimbang. Memang ada sedikit keuntungan dari hitam dengan keunggulan 1 perwira, tapi bangunan pionnya sudah rusak juga. Tapi di sini tadi kawan, setelah gajah ini diluncurkan, jangan ambil. Langkah terbaiknya adalah raja bergeser ke petak H1, kemudian akan berlanjut dengan langkah menteri B6, dan di sini gajah akan ambil gajah terlebih dahulu. Gajah ke E5 terjadi pertukaran, kuda ambil balik, menteri ke D4, dan akan terjadi pertukaran kuda jika kedua pemain mau, ataupun menteri pukul menteri terlebih dahulu kawan. Dan komposisi permainan masih akan cukup seimbang. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi tadi variasinya akan memberikan keuntungan bagi putih 1 pion di petak B7. Tapi Gukes memilih pertukaran langsung, tadi gajah pukul gajah langsung kawan, gajah E5, menteri D2, tidak terburu-buru ambil pion ini kawan, karena kenapa? Karena ancamannya adalah menteri ke petak E7, dan di sini gajah pukul gajah masih bisa diambil balik oleh kuda, kuda mundur ke petak A5, menteri B4, dan di sini menteri E1. Itulah kelanjutan dari variasi jika di sini putih ambil pion B7 dengan tempo ancam menteri terlebih dahulu, tapi memilih menteri D2 oleh Domara Jugukes. Menteri E7, di sini kuda mundur ke petak D3, memberikan backup gajah melakukan pertempuran, didahului oleh Parham, gajah pukul gajah diambil balik oleh menteri. Benteng FD8 keluar kawan, memberikan dukungan lebih di lajur pusat. Benteng FD1 juga persiapan dukungan di lajur pusat juga. Pion G5 untuk membatasi pergerakan kuda di petak F4 kawan. Di sini pion B4 mulai didorong. Pion A6, pion A4, di sini menteri bergerak ke D6, lanjut Parham, dan pion B5 tantang Gukes, tantangan ditolak, kuda mundur ke petak E7. Persiapan manuver-manuver kawan untuk coba backup pertarungan di petak pusat nanti, atau manuver ke petak H4 bisa juga dilakukan oleh kuda kawan. Di sini pion A5. Dilanjut pertukaran pion A pukul pion B5, menteri ambil balik pion B5, kuda kembali ke C6 kawan. Untuk ancam pion ini, kalau menteri ambil pion ini, kuda bisa mendapatkan pion. Oleh karena itu benteng A1 terlebih dahulu dan benteng diangkat naik ke C7 untuk opsi ditumpuk di lajur pusat. Backup pionnya juga dijawab dengan pion G3 untuk kontrol petak-petak gelap ini kawan. Dan dilanjut dengan langkah pion D4. Sekarang ada kesempatan untuk bertukar pion. Di sini kuda mundur ke petak B2 membuka akses bagi bentengnya agar pion ini tidak melakukan baku hantam kawan, tapi bisa dijawab dengan langkah kuda D5 oleh Parham, mencoba menantang pertukaran perwira kawan, ditolak dengan langkah kuda C4. Menteri bergeser menghindar ke E6 dan di sini kawan pion pukul pion, lanjut Domara Jugukes. Tidak bisa diambil oleh kuda kawan, masih ada benteng tapi ada kuda C3 dari Parham kawan. Menteri bergeser ke petak B6, sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing, dan Parham memilih langsung pertukaran. Kuda ambil benteng D1, seumpama benteng ini digeser terlebih dahulu. Ya, pion D5 kawan akan dikorbankan, kuda ambil pion D5, benteng ambil kuda D5, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh menteri, terjadi jual beli seperti ini kawan. Tidak menguntungkan juga bagi hitam. Tapi memilih pertukaran benteng pilihan terbaik dari Parham, kuda ambil benteng D1.
Menteri ambil benteng C7, Menteri E1 skak, Raja H2, Menteri ambil pion F2 skak, blokade dengan gajah, benteng ambil pion D4, untuk juga nanti ambil kuda yang ada di peta C4 kawan. Menteri ambil pion B7 terlebih dahulu, lanjut gugas di benteng ambil kuda, benteng ambil kuda D1. Lanjut kedua pemain, kita dapati komposisi permainan yang berbeda perwira kawan, khususnya hitam mendapatkan kuda, putih masih punya gajah kawan, dengan komposisi pion yang sama, cuma terjadi ketidakseimbangan posisi pion, di mana putih mempunyai pion yang cukup menakutkan, tinggal 3 petak lagi kawan. Benteng C2 ancaman skakmat dari Parham, memaksa benteng bergeser ke G1, kuda mulai bergerak memberikan dukungan kawan untuk melakukan ancaman di sini nanti. Raja mundur terlebih dahulu ke peta H1 menghindari ancaman skak, garbuan tempo skak kawan, dan dibalas dengan langkah kuda F5, incar pion G3 tentu. Dilanjut dengan langkah menteri melakukan skak B8, Raja G7, dan di sini kawan pilihan terbaik adalah pion ini diselamatkan, didorong maju ke peta G4 kawan. Inilah pilihan terbaik kawan. Dan langkah terbaik adalah melakukan skak di sini. Setelah raja bergerak, kuda ini bisa kembali ke peta E4 kawan. Tapi jika di sini tadi kuda ini coba manuver ke peta H4 untuk melakukan ancaman di sini, permainan bisa remis kawan. Dengan langkah menteri ke peta E5, dan coba lihat raja begitu terbuka, peta terang pun juga terbuka kawan. Banyak peta-peta terbuka, baris belakang juga terbuka, akan memungkinkan skak-skak yang berulang kawan. Permainan bisa remis. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi di sini bukan pion G4 didorong melepaskan pion G3 kawan, memilih segera mendorong pion bebasnya. Pion A6 ingin menyegerakan pionnya menjadi presiden baru, tapi ini adalah langkah kesalahan dan sekarang posisi hitam dalam posisi yang lebih baik dalam potensi kemenangan kawan. Sayangnya Parham di sini tidak ambil pion G3, satu-satunya langkah kemenangan kawan, tapi memilih dengan benteng A2. Dia lebih takut akan posisi pion bebas ini. Di sini kawan, setelah kuda ambil pion G3 yang merupakan langkah kemenangan yang bisa diambil oleh hitam, raja bergerak ke peta H2 dan kalian melangkah kuda ini ke peta H5 ataupun ke peta F5 kawan, mencoba manuver ke peta-peta ini nanti untuk pressure gajah yang ada di peta G2. Itulah idenya kawan. Kalaupun di sini sekarang ini kalian bergerak ke peta F5 kembali dan putih mendorong pionnya segera promosi, kalian hadang dengan benteng kawan. Kalau dipromosikan langsung di sini kawan, kalian sikat saja, dan masalahnya kontrol peta F5 sekarang sudah tidak ada yang mengawal. Sekarang giliran kalian mencoba skakmat raja putih kawan, dan skakmat di langkah berikutnya double skak, raja bergerak ke peta H1 lagi skakmat. Tapi Parham memilih langsung mengawal pion bebas dengan benteng A2. Sekarang kembali seimbang lagi permainan. Menteri E5 skak, Raja G6. Ternyata Raja G6 merupakan langkah blunder. Pilihan terbaik dengan pion F6 kawan. Kalau ada skak di sini ya raja tinggal bergeser lagi ataupun bergeser ke peta H7, tapi memilih dengan langkah Raja G6. Pion G4 terlebih dahulu usir kuda. Kuda bergerak ke peta E3 untuk pressure gajah yang di sini, tapi sudah terlambat. Gajah punya tempo melakukan serangan dengan ke peta E4 skak. Blokade oleh pion F5, menteri D6 skak, raja F7 dan pion G pukul pion F5. Pion G4, menteri ke E6 skak, raja F8 dan dilanjut menteri F6 skak. Tidak mau bergerak ke pusat kawan, di sini bergerak ke peta G8 dan gajah D5 skak. Di posisi ini Parham menyerah di langkah ke-49. Ancamannya ancaman skakmat 2 langkah berikutnya, bentengnya pun juga bisa jatuh, tapi yang pasti skakmat kawan. Kalau kuda ini sikat gajah, ya benteng ini ikut bermain kawan skak, dan di langkah berikutnya skakmat. Ataupun kalian memilih langkah yang lain di sini, raja bergerak ke sini, ya skakmat juga kawan. Di sini, dan di sini juga skakmat nanti. Itulah kenapa di posisi langkah ke-49 ini Parham menyerah. Itulah kawan kemenangan pertama yang didapat oleh Gukes di game ke-8 menghadapi Parham Maksudul. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.